Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاخير شيخنا ورب أرواحنا بحديد يهود من الخير وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وغرفاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekarang hadisnya yang halaman 31, hadis yang paling bawah 95, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Halamannya halaman 31, hadisnya hadis yang ke-95, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau sahabat Nabi, juga ayahnya sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah sahabat Nabi, juga Sayyidina Umar merupakan sahabat Nabi. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk bertaraddi mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Ini beliau dengan ayahnya luar biasa, masih muda tapi luar biasa cinta dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau Nabi muter di sebuah jalan 2 kali, beliau ikuti. Sampai Nabi sholat di mana, beliau ikuti. Sampai cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikuti. Itulah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang anak muda yang begitu luar biasa cinta di hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu maksimal dalam mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini modal kita ini. Kita pun demikian. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan di hati kita kecintaan yang maksimal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikutin siapapun untuk keselamatan dunia akhirat kecuali hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti ucapan siapapun, perbuatan siapapun, kecuali keselamatan dunia akhirat kita ikuti kerjaan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia, orang-orang pemimpin besar dunia hanya sebatas dunia, mereka memberikan arahan, bimbingan, tidak sampai akhirat. Tetapi lain dengan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Oleh karena itu semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, step by step, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, amalkan semua ajaran dan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah rugi. Umat Nabi Muhammad kita semua tidak pernah rugi mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang ada keberuntungan, keselamatan dunia akhirat. Jadi nggak pernah miskin, nggak pernah fakir, nggak pernah susah, nggak pernah sulit, nggak pernah mengeluh bagi orang yang selalu setiap hari dirinya, hatinya, pikirannya hanya fokus kepada ajarannya dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam, mau apapun yang terjadi, ulama-ulama kita sudah memberikan arahan melalui firman Allah, melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandemi apapun, wabah apapun, nggak ada berpengaruh sedikit pun terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada khawatir. Nanti setelah ini ada apa? Baru Omikron, macam-macam virus keluar baru. Semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Virus tidak akan mematikan, menghidupkan, kecuali yang mematikan, yang menghidupkan hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan di hati kita demikian. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah memberikan ajaran. Contoh, Nabi mengatakan khairud dawa Al-Quran. Obat yang terbaik adalah Al-Quran. Baca Al-Quran kita. Jadi apapun musibah, apapun pandemi, apapun virus namanya, baca Quran. Nabi yang sudah kasih penjelasan bimbingan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca Al-Quran, minimal 1 ayat kita, atau kita 1 juz misalnya setiap hari kita istiqamahkan membaca Al-Quran, mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mendengar ratibul atas, ratibul haddad, isinya semua zikir-zikir, selawat-selawat, istighfar, tasbih yang semua diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Alai bidzikrillah." Lazimilah engkau dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna fihi shifaa, padanya ada syifa, ada penawar, ada obat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah, bala, pandemi, virus, jangan takut. Yakini di hati kita benar maksimalkan diri kita dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yakini yang menghidupkan, yang mematikan semua makhluk hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ketakutan kita, berjamaah seperti biasa, ibadah seperti biasa, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan di hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takut kepada virus, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan virus, yang mematikan virus, yang menghidupkan virus dan mematikan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka luar biasa, di hati mereka, otak mereka, pikiran mereka hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya sahabat Nabi yang masih muda, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau luar biasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin ini kalau dibilang mukmin sejati, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejati. Al-mu'min kan-nahlah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin seperti seekor lebah. Lebah bagaimana? Selalu memberikan manfaat dimanapun dia ada. Jadi nggak merusak, nggak membuat kekacauan, nggak membuat kegaduhan,
nggak melukai orang, tidak menyakiti orang. Al-mu'min kan nahlah. Kalau demikian, madunya bermanfaat. Semua orang ambil manfaatnya untuk obat, untuk kesehatan. Itu lebah demikian. Mereka hidup nggak pernah mengganggu lebah itu. Mereka hidup, mereka berkelompok, bahkan mereka menguntungkan, memberikan manfaat bagi orang yang sekitarnya. Lebah begitu demikian. Sama dengan seorang mukmin. Seorang mukmin yang merupakan hamba Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan nahlah, seperti seekor lebah. Jadi kita dimanapun kita berada, upayakan semaksimal mungkin memberikan manfaat untuk orang lain, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak semuanya yang Nabi ajarkan, yang Nabi arahkan, kerjakan semaksimal mungkin. Demikian al-mu'min. Al-mu'min kan nahlah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul kepada orang lain, wa yasbiru ala adahu, dan sabar menghadapi gangguan orang lain. Nggak pernah mengganggu orang mukmin itu, tapi diganggu. Nggak pernah melukai, tapi dilukai. Tidak pernah sama sekali menyakiti orang lain, tapi disakiti. Itu mungkin demikian. Mereka selalu mengupayakan diri untuk yasbir ala adahum. Jadi seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain, sabar atas gangguan dari orang lain tersebut, ditahan. Sebenarnya dia bisa. Ada orang mengejek dia, menghina dia, mencaci maki dia, sebenarnya bisa kan melawan? Bisa dilawan. Dilawan bisa, dipukul bisa, ditendang bisa, tapi dia tahan. Dia sabar menghadapi gangguan dari orang lain. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul kepada orang lain, bagiin tak aja, bagi itu lagi ngaji, bagiin makanan lagi teh, ngaji bagiin ibu. Seorang mukmin yang bergaul kepada orang lain, kemudian sabar menghadapi gangguan dari orang lain tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ente duduk diam ngaji, ente bukan ngurusin air, ngurusin gituan, duduk ngaji ente. Seorang mukmin yang bergaul kepada orang lain, kemudian sabar menghadapi gangguan dari orang lain, khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Lebih baik daripada orang yang tidak bergaul kepada orang lain dan tidak sabar menghadapi gangguan dari orang lain. Jadi masih bagus seorang mukmin yang apa? Bergaul kepada orang lain, tapi ingat, bergaulnya jangan sembarangan. Lihat, pilih-pilih orang. Seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna mukhalatata ahlil khairi wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khairi wa tu'inu 'alal 'amali bih." Sesungguhnya bergaul kepada ahlul khair, ini orang yang demen dengan kebaikan, demen dengan takwa kepada Allah, senang dengan ibadah kepada Allah, duduk bareng kepada mereka semua, bergaul kepada mereka semua, al-khair akan menumbuhkan di hati kita kecintaan kepada orang, kepada kebaikan, bahkan membantu untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kita kalau pengen cinta dengan kebaikan, ingin mengerjakan kebaikan, duduk bareng, bergaul dengan siapa? Ahlul khair, orang-orang yang cinta kebaikan, orang-orang yang cinta takwa kepada Allah, orang-orang yang senang ibadah kepada Allah, baru ke bawah diri kita. Maunya baca Quran, maunya baca Ratibul Attas, maunya baca Ratibul Haddad, inginnya iktikaf di masjid, pengennya hadir di pengajian-pengajian. Dan demikian khair itu kerjaan mereka apa? Setelah mereka berdagang, setelah mereka usaha, mereka kerja, mereka segala macam, mereka punya kegiatan di pagi harinya, tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek dagang, capek-capek kerja, capek-capek usaha, disempetin berjamaah di masjid, berjamaah di mushola,
disempetin baca Quran, disempetin baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, karena mereka yakin diri mereka satu hari akan berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita. Semua kita pasti akan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakal pulang kita semua. Ada nggak pulang nih? Ada nggak pulang nggak? Pulang semua kita. Yang tua pulang, yang muda pulang semua. Pulang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kali ada yang hidup terus kali. Kagak. Mau siapa kek? Mau orang miskin, mau orang kaya, mau guru agama, mau ustaz, mau kiai, mau jamaah, semua bakal berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal kita selama hidup di alam dunia. Itu seorang mukmin demikian. Mereka bergaul dengan khair, orang-orang yang senang dengan kebaikan. Nanti manfaatnya akan timbul di hati mereka cinta kepada kebaikan, bahkan menolong mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Pada akhirnya bagaimana? Capek di dunia sebentar, udah mereka punya settingan pikiran hati mereka untuk akhirat. Dunia kita sekarang injak, yang sekarang kita tempati bukan tempat kita. Semua orang dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semua mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya oleh banyak. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Kan demikian. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kita mau seperti apa? Kan demikian. Orang-orang baiknya banyak, orang-orang jahatnya juga banyak. Tinggal kita pilih mau ikut siapa. Ke Fir'aun, kerjaan siapa? Kerjaan Fir'aun. Pengen ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Kerjaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, bergaul dengan ahlul khair, bergaul kepada orang-orang yang senang kepada kebaikan, duduk bersama mereka akan menumbuhkan di hati kita, pertama, cinta kepada kebaikan. Yang kedua, membantu kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujazatahum taghrisu fil qalbi hubba syarri wal amal bih. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang demen dengan keburukan, demen dengan maksiat, senang dengan dosa, akan menimbulkan di hati kita kecintaan kepada maksiat, pada dosa, dan bahkan mengerjakan naudzubillah min dzalik. Kan demikian. Kita kalau udah bergaul dengan siapa? Kan orang-orang dulu bilang, ente bergaul dengan tukang minyak wangi jadi apa? Jadi wangi. Minimal kita dikasih sedikit doang, wangi kita. Sedikit lagi, colek lagi dan baru. Kita nggak pakai beli minyak wangi udah apa? Udah wangi, orang dikasih tiap hari. Dan sebaliknya bergaul dengan tukang las, bakal apa kita? Bakal kebakar. Kecepretan itunya itu apa itu? Dia punya apanya tuh? Bara apinya. Demikian orang-orang yang bercampur dengan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang senang dengan berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, di hati mereka nanti akan timbul cinta dengan maksiat, cinta dengan dosa, dan pada akhirnya menolong mereka melakukan perbuatan dosa tersebut, melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Senang maghrib isya nggak di depan TV kita, nggak nongkrong, nggak main gitar, nggak di depan TV. Kan ada orang yang maghrib TV dari pagi sampai malam TV, yang ngelihat kalau nggak handphone, dibosan dengan TV handphone, dilihat semua medsos, lihat IG, apa lagi tuh, lihat WA, lihat status doang, lihat doang tuh IG, lihat gambar-gambar doang, foto-foto. Lihat usaha ini, usaha itu. Ini otak udah dunia semua, hati dunia semua, ikut dunia udah. Jadi settingannya dunia semua itu. Antum lihat medsos, IG, lihat apa lagi? WA, apa lagi? Hah?
Facebook, macam-macam tuh. Itu dunia semua. Lihat Sabansari, dunia. Ya Allah, timbul di hati antum cinta pada dunia. Pengen dunia itu, pengen dapetin, tapi duit kagak. Pengen punya ini, pengen punya itu, duit kagak, cuma lihat doang. Ini demikian orang-orang yang sering bergaul dengan orang-orang ahli syarr, orang yang dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, timbul di hati mereka cinta kepada keburukan, kepada dosa, kepada maksiat, yang pada akhirnya membantu mereka mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Makanya kita alhamdulillah mau baca Quran, mau baca Ratibul Atas, mau baca Ratibul Haddad, mau hadir pengajian, mau berjamaah di masjid. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Susah seperti ini. Orang-orang ada yang maghrib di depan TV, nonton sampai isya, Quran nggak dibaca, rumahnya nggak pernah baca Quran. Kalau ada yang mampus baru baca Quran. Kalau ada yang mati baru baca Yasin. Jadi Quran dibaca kalau ada kematian. Kalau ada yang mati baru baca Quran di rumahnya. Subhanallah, musibah tuh, musibah. Sama sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Khaliknya, lupa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja dari pagi sampai malam, dunia, 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 dunia. Nanti paginya dunia lagi. Kapan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kata ulama-ulama, bagi dunia, bagi ente punya kerjaan 8 jam, 8 jam, 8 jam, 24 jam bagi 3. 8 jam yang pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 8 jam yang kedua untuk kerja, untuk usaha, untuk dagang, 8 jam yang berikutnya untuk istirahat kita. Allah udah atur semuanya. Jangan 24 jam buat dunia seluruhnya. Buat Allah kapan? Baca Qur'annya kapan? Berjamaah di masjid musholah kapan? Baca zikir kapan? Baca selawat kapan? Istighfar kapan? Kita kan minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram, aminna. Paksain dengan kebaikan-kebaikan, paksain. Lagi malas, lagi segan, paksain baca Quran. Buka itu Quran, minimal 1 ayat atau 1 ayat deh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Paketan tuh dia tuh. Tuh ada pengamat tuh, udah malas luar biasa tuh orang. Kita enggak, insyaallah minimal 1 ayat kita baca Quran. Kita yakin ya Allah, ini bekal saya nanti pulang kepada Engkau ya Allah. 1 ayat sangat manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiatnya demikian. Kita bergaul kepada orang lain, tapi lihat siapa orang yang kita gauli tadi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau, bergaul dengan ahlul khair, orang yang senang dengan kebaikan, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ibadah kepada Allah, akan menimbulkan di hati kita cinta kepada kebaikan, takwa ibadah kepada Allah, bahkan membantu kita untuk mengerjakannya. Sampai dulu Al-Habib Abdurrahman Ahmad Segaf radhiyallahu anhu rahimah, kata beliau apa? Antum bisa ada di sini, bisa ada di pengajian-pengajian, bisa ada di masjid-masjid, tidak lain sebabnya di antaranya adalah kesolehan orang-orang tua antum atau kesolehan daripada kakek-kakek antum. Jadi sebab kakek kita, bapak kita terus ke atas, ada yang soleh, ada yang soleh, ada yang soleh, kita ke bawah. Nabi yang bilang, innallaha yahfadhu minas salih fi sab'atin min dzurriyyatihi. Innallaha yahfadhu minas salih fi sab'atin min dzurriyyatihi. Allah menjaga dari 1 orang saleh 7 generasi turunan ke bawah. 1 orang saleh dari kakeknya, terus nanti anaknya saleh, cucunya saleh, biar oblak-oblak dikit nanti balik lagi, singit-singit dikit balik lagi, ntar tuh wah singit orang nih, singit-singit jalan ke kiri, nanti akhirnya balik lagi. Kenapa demikian? Sebab kesolehan siapa?
kesolehan bapak kita, kesolehan kakek kita. Makanya cara kiat yang paling ampuh, kita pengen punya anak yang soleh, pengen punya nanti generasi yang soleh, kita dulu bentuk jadi apa? Jadi orang soleh. Baca Quran, baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Wirdul Latif, baca Widus Sokrat, baca istighfar, baca selawat, baca tasbih, hadir di masjid, di musalla, hadir di pengajian-pengajian. Bentuk diri kita menjadi orang soleh. Nanti kita berpulang ke rahmatullah, Allah yang udah jaga anak-anak kita. Anak kita udah otomatis, ini anak mau ke masjid, mau hadir ke pengajian, mau ibadah, mau baca Quran, mau baca zikir, sebab orang tuanya orang tua yang apa? Yang soleh, kakek yang soleh. Antum perhatiin aja, perhatiin di sekitar kawan antum. Ini anak kecil-kecil udah ke masjid, ke mushola, pasti bapaknya orang baik, neneknya orang baik, kakeknya orang baik, pasti orang soleh. Telusurin, iya benar, bapaknya, kakeknya, terus orang-orang soleh, orang-orang baik. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama apa? Jika engkau melihat ada pohon mangga, ada buah mangga, yakini pasti pohonnya pohon apa? Pohon mangga. Ma min hadhihi thamarah illa min tilka syajarah. Tidaklah buah ini pasti dari pohon itu. Antum lihat ada buah mangga, pasti pohonnya pohon apa? Pohon mangga. Nggak mungkin pohon durian. Salah lihat orang, patahnya lamur. Nggak mungkin. Antum lihat ada kuda, ada anak kuda, pasti induknya apa? Induknya kuda. Itu udah pasti. Jadi orang-orang saleh, kakek yang soleh, bapak yang soleh, ibu yang solehah, nenek yang solehah, pasti dan pasti Nabi yang jamin nanti generasi ke bawahnya Allah jadikan anaknya soleh, cucunya soleh, cicitnya soleh, terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat orang-orang yang soleh mereka mati, tetapi kesolehan tidak pernah mati. Jadi orang-orang soleh mereka mati, mereka meninggal dunia, mereka wafat, tapi kesolehan sekali lagi tidak pernah akan apa? Tidak akan pernah mati. Antum lihat aja, ulama A, ulama B, orang soleh A, orang soleh B, di kampung-kampung, di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, antum lihat anaknya soleh, cucunya soleh, pasti bapaknya soleh, pasti kakeknya soleh. Subhanallah. Demikian. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum, alhamdulillah, anak antum sama alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa ada di sini maghrib capek di sini. Kan enak di rumah kan, setel TV, santai, isap saungsu, kopi, gorengan kan enak begitu, santai. Lihat segala macam, atau lihat handphone, kita putar-putar tuh handphone, begituin doang tuh. Lagunya kayak lagunya banyak aja. Jadi gak gaplok aja. Karena semua punya handphone sekarang, yang susah punya handphone sekarang. Dilupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang susah sampai yang kaya dilupakan dengan handphonenya. Ya Allah, sekarang demikian. Dari yang tua sampai yang kecil dilupakan dengan handphonenya. Dilupakan. Nggak baca Quran, nggak baca zikir, nggak baca istighfar, nggak baca sholat, nggak baca selawat. Kadang-kadang yang wajib ditinggalkan handphone. Ya Allah, jadi apa kita generasi bawah ini? Kita alhamdulillah ya, pertahankan seperti ini, istiqomahkan sampai akhir hayat kita tetap dalam apa? Dalam ibadah, dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu kata beliau, man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum daruratan. Orang yang sudah bergaul kepada sekelompok manusia lainnya pasti akan mencintai mereka. Di mana antum berada, pasti antum mencintai orang yang antum sana ada. Pasti demikian. Ini kita bergaul dengan orang-orang yang suka hadis taklim, yang suka hadir ke masjid, ke mushola, pasti antum di situ selama-lamanya dan cinta pada mereka semua.
wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Dan seseorang pasti akan dikumpulkan nanti di hari kiamat, dunia dan akhirat, bersama orang yang dia cintai. Antum lihat sekarang burung gereja bareng dengan siapa deh kalau lagi main? Sama, nggak ada burung gereja sama lovebird, nggak ada. Nyasar tuh, nggak ada. Lovebird sama lovebird, burung gereja sama burung gereja, kan demikian. Seluruhnya udah, seluruhnya ikut semua. Burung melek dengan burung melek nggak ada tuh, jarang kita lihat. Kakak tua sama burung gereja jarang, nggak pernah akur. Mereka kurus seluruhnya. Mereka demikian. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang cinta kepada orang-orang saleh. Mereka akan dikumpulkan dengan orang saleh fid dunya wal akhirah. Kan demikian. Dan sebaliknya, orang-orang yang cinta kepada ahlus syarr, yang demen dosa, demen maksiat, segala macam, dilupa. Sekarang tahun berapa ini? Tahun 2022. Bukan tambah tahun, tambah gagah kita, bukan tambah keren, tapi tambah apa? Tambah tua. Umur makin habis kan? Makin habis. Kubur sebentar lagi, udah ngulapin umur kita. Ayo mari, ayo mari, ayo kesini. Jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gagah, keren, hebat, dikontrol, dicek, gak ada penyakitnya. Emang mati pakai penyakit? Sebab doang. Di kampung ada orang yang gara-gara keselak bubur mati. Keselak bubur kan lembut, keselak mati. Bukan sakit, lagi seger tuh orang. Ya. Jadi jangan kita belaga, sober-buber, kita udah sehat segala macam, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta dunia akhirat, Sang Pencipta semua makhluknya. Jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sering bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, semua untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad radhiyallahu taala anhu. Kemudian maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kita kan suka ngapal pelajaran, suka susah kadang-kadang, suka kayaknya lama, pahamnya lama. Ini gimana kiatnya? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, salah seorang murid daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau apa? Al-fahmu nurun yushriku fil qalbi. Pemahaman, pengertian dalam memahami agama merupakan cahaya dari Allah yang ada di hati. Jadi paham bukan di otak. Di sini kita belajar agama, paham bukan di otak, tapi di sini di hati kita pahamnya. Karena ulama ilmunya dari hati mereka semua, timbul jadi karangan seperti ini, seperti ini. Ini bukan dari otak mereka, dari hati mereka. Oleh karena itu memahami agama dengan apa? Di hati kita. Ini bagaimana cara kiatnya? Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu anhu, kata beliau, wala yu'tahu illa man jalasa salihin. Allah tidak akan berikan kepahaman mengenai ilmu-ilmu agama kecuali kepada orang yang duduk bersama, bergaul dengan orang-orang soleh. Semakin antum dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, insya Allah yakinilah paham pada masalah agama. Subhanallah. Ini kata siapa ini? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى
والحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.